Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan belajar motor ya, baik motor tiga fasa, satu fasa dan motor DC. Oke, saya cari dulu. Oke, ini motor induksi. Pernah lihat nggak? Ini motornya. Di motor induksi ini motor AC ya. AC itu motor ada motor induksi. Nah, ini motor ini ada apa aja sih di dalamnya? Kira-kira apa aja di dalamnya? Ada yang tahu? Gulungan, Pak. Gulungan. Oke, gulungan. Itu apa Rotor, lagi? gulungan. Rotor. Rotor ya. Gulungan itu di mana? Jadinya di rotor ya. Apa di mana? Ya, di mana? Stator ya. Ada stator, ada rotor ya. Nah, ini banyak kita temui kalau di rumah Anda. Apa ini motor apa nih kayak gini nih? Motor pompa pernah lihat ya? Pompa air. Oh belum ya, ya nanti lihat-lihat lah ya. Oke, ya. Nah kita kenal dulu ya. Ya ini jenis motor AC ya. Jadi apa sih motor AC ini? Motor elektrik ini adalah suatu peralatan elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Jadi AC motor itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, biasanya digunakan buat apa? Buat pompa ya, atau pompa impeller, ada fan, ada blower, ada kompresor, ada lift gitu ya. Nah, banyak ya. Motor AC banyak digunakan pastinya. Oke. Nah, di sini motor ini listrik ini dibagi ada dua jenis ya. Ada motor AC, ada motor DC ya. Nah, motor AC ini ada bagi lagi, ada motor sinkron, motor induksi, motor universal. Nah, ini ada juga dibagi lagi induksi ini ada satu fasa, ada tiga fasa gitu ya. Nah, kita kenal semuanya nanti apa? Oh, bagaimana sih motor ini komponennya apa aja, pengendaliannya seperti apa, baik satu fas, tiga fasa atau motor DC seperti apa. Nah, ini yang di rumah ya. Ini ada blender ya. Nah, bongkar nggak? Nah, lihat nggak nih? Bongkar motornya, tolong lihat nggak? Belum ya. Wah ya, jadi kalau ada blender yang rusak jangan dibuang ya, bongkar aja ya. Tapi jangan yang baru ya dibongkar ya, nanti jadi rusak. Ini yang rusak apa ya, biar tahu ini. Nah, ini ada untuk blender ini ya. Induksi ini dibagi dari satu fas dan tiga fasa. Ada blender, ada mower, washing mesin gitu ya, ada refrigerator. Tiga fasa juga ada pompa, fan, kompresor, blower ya. Ini kayak mesin cuci gitu, kompresor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, motor itu secara garis besar ada dua ya. Ada namanya stator, ada namanya rotor. Nah, kalau di stator ini bagian apa? Stationary section that contain the winding. Jadi yang ada beritanya di stator. Nah, stator ini bagiannya apakah bergerak atau diam? Yang bergerak apa? Rotor apa stator? Rotornya, Pak. Yang bergerak. Nah, ya. Motor yang bergerak ya,
statornya diam. Jadi rotor ini akan memutar motor shaftnya ini. Nah, kalau kita kita belah gitu ya, kita belah ini motornya ya, ini kita belah nih. Nah, ini bagian stator motornya nih. Nah, yang diamnya, nah ini dalamnya ada inti stator ya, ada coil ya, ada kumparannya. Nah, ini ada besinya ya sini. Nah, ini masukin nih dalamnya. Nah, kumparannya ini ada lempengannya buat nutupnya. Nah, seperti itu. Jadi dipasang gitu ya, nanti pasang masuk ke sini. Nah, di tadi stator. Nah, ini ada di rotor. Kalau yang di rotor itu bagian yang berputar ya. Nah, ini dia akan menerima induksi ya, elektromagnetik ya. Jadi ketika dia menerima induksi elektromagnetik, motor itu akan berputar. Ini salah satu jenis rotor sangkar bajing ya. Di sini ada ini steel laminationnya, ini shaftnya gitu. Ini ada konduktor barnya ya, ini jenisnya, salah satu jenisnya. Nah, di rotor itu ada dua jenis ya, ada one rotor atau rotor pelitan, sama tadi square cage atau sangkar bajingnya. Di rotor pelitan ini ya, ini mempunyai kumparan ya, pelitan di dalam slot pada motor ini. Dan di sangkar bajing, kalau di sangkar bajing ini ada bar aluminiumnya ya, yang dihubungkan ke masing-masing cincinnya di sini. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini motor. Nah, di motor induksi ini kalau Anda lihat, nah di sini ada plat ya, ada papan namanya ya, plate name sini. Nah, kemudian ada juga ada kotak terminalnya. Nah, di sini yang buat ngubungin kabelnya ya. Nah, di sini kotak terminalnya. Nah, nanti Anda coba mengendalikan ini juga. Nah, kalau dibelah di sini bongkar. Nah, ini dia. Jadi ini ada rotornya ya, di dalamnya ada statornya. Jadi stator ini yang diam, ya, rotor ini yang berputar ya, berputar berdasarkan tadi adanya induksi elektromagnetik. Jadi yang dihubungkan ke ketegangannya ya di kumparan statornya gitu. Tapi kok bisa muter dia rotornya, muter shaft motornya itu ya tadi karena adanya prinsip induksi ya, induksi elektromagnetik. Nah, ini gambar rotornya, sedangkan ini ya stator. Kita lanjut lagi, ini motor induksi 3 fasa yang biasa kalau Anda lihat. Nah ini pompa ya, pompa ini bisa dimancur seperti ini ya, blower gitu. Oke, motor induksi ini adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Nah, motor induksi merupakan motor yang paling banyak jumpai khususnya di industri. Nah, ini jenisnya ini 3 fasa ya, motor 3 fasa, induksi 3 fasa. Nah, di dalamnya ini ya tadi ada stator, ada rotor, ini ada bearingnya ya, yang bracketnya.
suaranya wah udah kasar ya, biasanya bearingnya rusak ini, nah jadi ganti gitu. Nah prinsipnya seperti apa sih kerjanya ya di motor induksi ini. Nah tadi ada rotor ya, ada stator ya. Stator ini adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luarnya. Nah, dibuat dari besi bundar, berlaminasi dan mempunyai alur-alur tempat meletakkan kumparan. Kumparannya. Nah, kalau rotor itu adalah mesin yang berputar bebas dan letaknya bagian dalam. Tersangkar ini terdiri dari batang penghasil tebal yang didekatkan dalam petak-petak slot paralel dan terbuat dari besi laminasi yang punya slot dengan batang aluminium atau tembaga yang dihubung singkat pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubung pendek. Oke. Nah ini dia, ini gambaran jenisnya ya. Ini ada barnya. Ini rotor sangkar bajing ini. Buat dari koper, dari tembaga atau aluminium. Ini tipe-tipenya ada gambarnya seperti ini juga. Nah di untuk kumparan ini, kumparannya dihubungkan bintang di bagian dalam dan ujung yang lain dihubungkan dengan spring ya, cincin-cincin yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Kumparan dapat juga dikembangkan menjadi pengaturan kecepatan putaran motor. Pada kerja normal, spring hubung singkat secara otomatis hingga rotor bekerja seperti rotor sangkar. Oke. Kita lihat lagi di sini. Nah ini jenis rotor belitannya. Nah keuntungan motor 3 fasa apa sih? Nah di ini konstruksinya sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Harganya relatif murah dan kehandalannya tinggi. Efisiensinya relatif tinggi pada keadaan normal, tidak ada sikat sehingga rugi gesekannya kecil. Biaya pemeliharaan rendah ya, karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Nah kerugiannya motor induksi ini kecepatannya tidak mudah dikontrol, powernya rendah pada ringan, dan arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Biasanya kalau buat pengaturan di motor induksi ini bisa menggunakan inverter. Nah prinsipnya bagaimana sih motor ini bekerja? Jadi kalau bertegangan 3 fasa ini dipasang pada kumparan stator ya. Nah ini dihubungkan pada kumparan stator nih 3 fasa, maka pada kumparan stator akan timbul medan putar ya, dia akan timbul medan putar dengan kecepatan 120 F/P. Ini NS ini adalah kecepatan front, F ini adalah frekuensi, P ini adalah jumlah kutubnya. Ini gambar seperti ini nih, 3 pasang ini pasti ya, dia akan ambil putar ya. Nah medan putar stator itu akan memotong konduktor yang terdapat pada sisi rotor. Akibatnya pada kumparan rotor akan bertegangan friksi atau GGL sebesar E sama dengan 44,4 kali Fn flux. Ini adalah banyak lilitan, ini adalah fluxnya. Nah karena kumparan rotor merupakan kumparan rangka yang tertutup, maka tegangan induksi akan menghasilkan arus ya. Adanya arus ini apa? Dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Kemudian bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar atau menimbulkan torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan arah medan putar stator. Nah, untuk membaikkan tegangan induksi agar tetap ada, maka diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator atau NS dan kecepatan putar rotor atau NR.
Perbedaan antara kecepatan NR dan NS ini disebut dengan slip. Nah, samaannya adalah S slip sama dengan NS di NR dibagi NS dikali 100%. Nah, jika NS sama dengan NR, maka tegangan tidak akan terinduksi sehingga arus tidak akan mengalir pada rotor. Dengan demikian, maka tidak ada torsi yang dapat dihasilkan. Torsi suatu motor akan timbul apabila NS-nya lebih besar dari NR. Jadi kecepatan di statornya bisa dari ada kecepatan di rotor. Jadi ada kerjanya menurut 3 fase ini disebut dengan metegaskan tork atau asinkron. Nah, ini contoh soal ya. Nah, misalnya ada motor ya. Ini ada motor 6 kutub nih, dari sumber 60 Hz 3 fase. Kecepatan rotor pada beban penuh ini adalah 1140 rpm. Jadi kalau ukur kecepatan motor pakai apa biasanya? Kilometer per hour. Pakai apa? Ya, nanti di ya. Oke, ini kecepatan sinkronnya tanya medan magnetnya berapa, slipnya berapa. Kalau kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban ini kurangi di slip S sama dengan 0,02 berapa. Jadi nyarinya itu pertama kita nyari ini kan kecepatan rotornya. Jadi ketahui P-nya 6 kutub P, nah, ini frekuensinya 60 Hz, kecepatan di rotornya 1140 rpm, maka kecepatan sinkronnya itu adalah 120 F per P. 120 dikali frekuensinya 60 Hz per P. Nah, kita didapatkan kecepatan sinkronnya 1200 rpm. Nah, kalau slipnya ini kecepatan di stator, ukuran kecepatan di rotor dibagi kecepatan di stator. Ini sama dengan 1200 dan 140 bagi 1200 sama dengan 0,05 atau 5% slipnya. Nah, kalau kecepatan rotor bila S-nya sama dengan 0,02, maka kecepatan di rotornya itu sama dengan ini 1 ukuran 0,02 dikali 1200 sehingga dapatkan 1176 rpm ya. Jadi kalau yang tadi slipnya ini berapa? Kecepatannya 1140, kalau ini 1176 ya. Jadi kalau slipnya dikurangin dia kecepatannya akan semakin besar. Oke, itu tadi buat hitungnya ya. Jadi ada kecepatan putar di stator, ada di rotor gitu ya, dan ada slipnya. Ini lanjut lagi, ini pada motor rotor belitan. Perbedaan dasar dari motor rotor belitan dengan motor sangkar bajing ada terdapat pada konstruksi rotor. Rotor sangkar bajing mempunyai tahanan rotor tetap, arus start yang tinggi, torsi start yang rendah. Kalau di rotor belit ini memungkinkan tahanan luar di hubungan ke tahanan rotor, dan arus starting yang rendah, torsi starting tinggi, dan power faktor baik. Ini kalau belitan, ini contohnya. Kan sini ada slip ringnya di sini. Ini ada eksternal rotor starting. Nah, kalau tadi di nameplate motor itu kelihatannya seperti ini. Jadi berapa kutubnya gitu ya. Nah, ini kecepatannya, dayanya berapa. Ini 3 fase gitu ya, 4 pol 4 kutub gitu ya. Ini frekuensinya di 60. Oke, nah ini keterangan ininya di nameplate-nya. Selanjutnya, nah bagaimana sih kalau kita
tadi mengubah putaran motor ya, putaran motor. Jadi yang pertama bisa mengubah jumlah kutub. Kutubnya tadi kalau diubah otomatis putarannya akan berbeda. Mengubah nilai frekuensi, mengatur tegangan jala-jala dan mengatur tahanan luar. Jadi kalau misalnya inverter itu digunakan untuk mengubah nilai frekuensi. Jadi kalau misalnya frekuensi misalnya 0 sampai 50 Hz, 50 Hz itu full, kecepatannya full. Kalau frekuensinya misalnya dikurangin dari 25 Hz ya jadi kurang lagi. Itu dia buat ini salah satu contoh ini motor yang rusak. Nah, jadi pernah bongkar nggak? Pernah bongkar motor nggak? Nah, ini lilitannya kebakar ya. Nah, ini kebakar lilitannya. Jadi kalau dibuka ini ada bearingnya. Ini lilitannya yang bakar. Ya biasanya kalau udah kebakar ya diulang ya. Ini kumparan starternya ya. Ini ujung kumparan starternya. Nah, kalau ini yang generatornya. Oke, ini nah ini putarannya ya. Nah, putaran di kecepatan statornya ya. Nah, cara medan magnetik di kecepatan stator, pada stator ya ini putaran sinkron. Kalau yang di sini ya, ini adalah putaran vibrator. Jadi kalau semakin besar kutubnya, jadi apa? Kecepatannya apa semakin besar apa semakin kecil? Bukan putarnya. Ini kalau dua kutub ya. Nah, ini cuma dua. Nah, kalau dia empat kutub, kecepatan sinkronnya ini akan semakin lambat. Kalau dia besar kekuatannya, kalau 8 kutub, ini gerak akan semakin lambat. Salah satu kalau ubah jumlah kutubnya, nah ini akan perbedaannya ada ya. Ini kecepatan sinkron ini sama dengan 120 kali F kali frekuensi dibagi jumlah kutubnya. Oke, sekarang ini kalau di ini ya kalau kita sih ada gabungan dari beberapa lempeng ya saat kali ini. Oke, ukuran tegangan di dilator ya. Nah ini kalau dilator ya. Nah ininya ini gempuran tegangannya, ini kecepatan kekuatan dilator ya ini. Nah ini ya ini putarnya seperti ini. Jadi prinsipnya di motor induksi ini dia bagaimana rotor itu bisa berputar ya meskipun dia tidak dihubungkan ke tegangan ya karena ada prinsip induksi elektromagnetik. Jadi hanya kumparan statornya saja dikasih tegangan sesuai sama ininya ya nempelnya. Kalau 3 fasa dikasih 3 fasa, maka otomatis
nantinya akan timbul induksi elektromagnetik yang akan memutar rotor pada di motornya. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita masuk ke pengendaliannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Oke, sekarang kita masuk sih bagaimana sih cara kendaliinnya. Nah, ini dia yang penting ya. Nah, kalau kita kan biasanya langsung nih ini ada motor gitu ya. Nah, ini kendalinya bagaimana ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi pengendaliannya itu dia ada pakai apa biasanya kendalinya. Nah, ini ada relay ya. Bisa nggak dari motor 3 fasa buat ngendaliinnya pakai relay? Bisa nggak? Pernah ngeliat nggak relay seperti ini? Nah ya, nah berapa tegangannya berapa di sini biasanya? Kalau ini berapa nih? Ada 24 ya. 12. Ada 12 volt ya. AC apa DC? AC apa DC? DC. Ya, ini DC ya. Nah, ini simbolnya ya. Simbolnya itu tadi di relay ini ada namanya coil ya, umparan nih. Nah, kelihatannya umparan nih. Ini simbolnya nih, umparan atau sama tadi. Itu nih kayak gini nih coil ya. Nah, ada satu lagi kontak ya. Kontaknya itu ada normally open dan normally close ya. Normally open tuh ini kebuka ya. Ini kontaknya nih normally open. Normally close itu nutup. Ya, jadi kalau koilnya dapat tegangan maka kontaknya akan bekerja ya. Yang open jadi close, yang close jadi open gitu. Nah, ini relaynya. Nah, bedanya apa dia sama kontaktor ya? Nah, tadi kalau ini relay ini koilnya ada DC dari 12 volt DC atau 24 volt DC. Tapi ada juga yang AC ya, tapi 220 volt AC ada juga. Gitu ya. Nah, tapi kalau ada untuk mengendalikan motor 3 fasa, nah kalau relay ini nggak bisa dia karena kan tadi arusnya kecil sekali ya, kontaknya ini arusnya kecil ya yang lewat. Jadi kalau dia motor 3 fasa itu kan arusnya besar. Kalau buat ngendalin itu bisa langsung jebol di sini ya. Arusnya lewat di sini, kalau dihidup alirin arus buat 3 fasa ya ini pasti jebol. Pasti akan putus. Nah, ini salah satunya tadi pakai kontaktor kita. Nah ini dia kontaktornya. Oke. Nah, ini ada kontaktor ini jadi 3 fasa ini ada 1, 2, 3 ya. Yang atasnya nih, ya ini 3 fasa masuk biasanya di sini, di atasnya. Nah, yang bawahnya ini ke motornya. Kalau ini ada overload nih. Overload buat ke motor itu dimasukin. Nah, terus bawahnya ini yang ke motornya. Jadi kalau beban lebih overload ya di sini yang bermain sehingga buat mengamankan motornya ya, supaya nggak kebakar. Ini jenisnya juga ada seperti ini overload relay. Ini kontaktor. Ya bunyinya gini ya, mohon maaf. Ini tadi ini namanya normally open. Jadi kalau open itu tadi kalau dia ini ya, kalau kelihatan di sini ini nggak nyambung ya, ini nggak nyambung, nih ada push button nih. Jadi kalau ditekan ini baru nyambung ya. Makanya dinamakan kontak normally open. Nah, ini tekan normally open. Jadi kalau ditekan dia nyambung, kalau enggak lepas. Itu pun sebaliknya, normally close itu awalnya nyambung ya. Awalnya nyambung, normally close, kalau ditekan jadi kebuka ya. Nah, itu dia button. Nah, jadi ini ada overload ya, jadi ini
metal dia ya, jadi kalau dia panas ya dia akan melengkung, sehingga dia akan putus ya. Untuk mengontrol motornya ya, nah, ini akan putus di sini. Ini biasanya ada lampu indikator ya, ini ada lampu indikatornya. Oke, nah di motor itu ada hubungan bintang sama segitiga ya, bintang atau star atau Y tulisannya ya. Jadi lilitannya kan ada 3 nih, ada 3 lilitan ya. Jadi di motor itu ada 6 terminal ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Nah ini dalam lilitannya, ini belitannya, belitan motornya. Kalau di bintang ya masangnya seperti ini nih. Ini RST ya, jadi ya masangnya ya lurus aja begini ya. Nah berarti disambungin semua ya, ini nyambung semua. Nah ini 3 pasnya masuk ya, jadi ini bintangnya di sini nih ya. Nah startnya di satu titik ini gabungnya, jadi dikasih lurus aja sedikit. Nah kalau di nameplate-nya, kalau kita lihat di sini, nah ini nih, nah masangnya seperti inilah. Ini ada 6 terminal, masangnya seperti ini bintang ya. Jadi Anda mengendalikan apa, misalnya motor 3 pasnya itu hubung bintang apa hubung delta atau hubung start delta gitu ya. Nah jadi kalau dia ini hubung bintang ininya ya 400 volt ya, 380 volt biasanya kita kasih. Ini ada dayanya misalnya 40 kW, 4 kW ya, ini kospinya. Nah kospinya ini 0,82 ini harusnya. Jadi ketika dia hubung bintang, ini harusnya langsung ya, ini ILN sama dengan IW ya, beban masuknya. Nah sedangkan tegangannya masuk ke beban ini, adalah dikali ini akar 3 dikali W ya. Jadi atau valentulannya dibagi akar 3. Nah ini sedangkan ini ada koneksi delta ya, koneksi delta. Nah kalau delta masangnya seperti ini ya, jadi masangnya harus paham ya, jadi lurus aja dia ya. Ini RST nya nih bentuknya kayak gini, delta atau segitiga. Oke, nah ini bedanya tadi di yang delta ininya akan semakin besar ya, ini 490. Jadi kan dia masuk ke 3 pas ya. Nah, nanti dari delta ini bisa ke delta, bisa ke Y ya, bisa juga ke delta to Y. Nah kalau ini delta, ini masangnya lurus aja ya. Nah kalau bagaimana kalau nanti motornya dipasang nanti hubung bintang segitiga ya, berarti nanti lilitannya ini jangan dipasang ya, kosongan aja ya. Tapi nanti koneksinya ini baik dia lurus atau dia data tadi ya, vertikal atau horizontal, nanti dipasangnya melalui koneksi relay ya, kontaktor ya. Nah, kontaktor yang kita pasang nanti hubungannya, tapi bentuknya sama ini juga hubungannya ya. Nah ini star delta ya, ini biasanya digunakan buat pengasutan motor. Kalau misalnya motor-motor besar gitu, misalnya blower atau motor yang besar, pasti ketika di awal dihidupkan itu arusnya akan semakin besar startingnya. Nah startingnya itu kalau dia besar sekali biasanya langsung turun itu. Nah buat ngasut arus motornya supaya tidak besar, ini makanya dipasang star delta ya. Jadi masuk ke start dulu, arusnya akan semakin kecil ininya, kemudian masuk ke delta ya, ini arusnya akan semakin besar ya, full lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan dulu, ada yang bertanyakan? Oke,
Oke, kalau nggak ada ini direct online ya. Jadi ada tiga sebenarnya buat ngendaliin di motor tiga pasa ini ya. Tadi ada direct online ya. Jadi langsung biasanya dipasang hubungnya bintang ya, start ya. Jadi kalau ada motor itu terminalnya dipasang bintang biasanya. Direct online ini. Nah, bagaimana ngendalinya? Nah, tadi dia butuh kontaktor ya. Ini dia kontaktornya. Kontaktor ini tadi ada ini ada koilnya, ini ada kontaknya, kontak utama sama kontak bantu. Nah, jadi yang dihubungkan ke motor ini adalah di kontak utamanya. Jadi ini tiga pasa masuk, ya. Masuk nih ada overloadnya. Nah, di sini langsung hubungin ke motor. Nah, buat mengendaliin ini, kontaknya ini akan bekerja kalau koilnya bekerja nih, kayak ini nih. Ya, koilnya bekerja di sini. Ya, koilnya ini tegangannya 220 volt. Jadi ketika misalnya ditekan on, ini akan kerja. Kalau koilnya kerja, maka kontak-kontaknya akan bekerja. Yang kontak normally open jadi normally close. Ini tidak open jadi close. Jadi akan ditutup. Akan kerja. Kalau ditekan stop, dia mati. Atau kalau ada fluid ya off juga. Oke, nah kita sama-sama dibuka ya. Udah di download ininya programnya belum? Program Simulile. Nah, sudah download belum? Nah, ini program Simulile-nya ya. Nah, kita coba kita bisa coba digambarkan ya. Nah, kita coba gambarkan. Tadi supply-nya itu ada tiga pasa ya, supply tiga pasa. Nah, ini supply tiga pasa. Misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Ini bisa kita bisa kalau dibesarin pakai scroll ya. Nah, ini lebih kecil. Ini kalau kita balik ya, kita rotate saja. Kalau ini kita rotate nih, nah, kita balik ya. Ini L1 ada L2 ya, masuk rotate lagi, ada L3 misalnya. Ini kan tiga pasa ya, tiga pasa. Nah, ini kita pasang berarti kita pakai MCB ya, kita pakai MCB ya, kita ambil MCB nya tiga pasa ya, yang nah ini dia nih. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini MCB nya kita hubungkan ya, diklik saja, ini diklik ya. Oke, ini nyambung ya, klik. Oke, nah ini dia. Sekarang ininya motornya buat ngendaliin motor tiga pasa ya. Nah, tiga pasa motornya mana ya, misalnya kita ambil ya. Nah, ini nih. Nah, ya. Nah, buat di motor tadi kan dia perlu ada dari kontaktor kan masuk ke ada overload ya, overload relay ya. Ini overloadnya ya, kita harus pasang overloadnya ya. Misalnya yang di sini overloadnya nih. Nah, overload relay yang ambil yang 3 ya, overload 3P 3 volt ya. Ini tinggal kita hubungkan. Nah, gitu ya caranya ya. Ini saya naikkan dulu. Nah, di sini melalui ada hidupinnya melalui kontaktor ya, tapi yang diambil ke hubungan ke koneksi motornya ini yang kontaknya, kontak utamanya ya. Mana kontak utamanya? Nah, kontak utamanya yang, nah ini namanya misalnya ini KM1 ya. Nah, ini udah otomatis ya. Nah, ini kita hubungkan ya. Nah, jadi ini dimasang, dimasuk.
Setelah dari kontak utama kontaktor ini masuk ke apa? Overload, nah, baru ke motor. Nah sekarang kita mengendalikan ini, kita mengendalikan kontak utamanya ini ya. Jadi kita mengendalikan koilnya. Nah koilnya mana? Koil dari kontaktornya. Nah ini dia. Nah kontaktor koil. Nah ini dia. Nah ini yang akan kita kendalikan. Nah dia butuh tegangannya satu pasa ya. Nah satu pasa. Satu pasa berarti ambil satu pasnya, bisa kita ambil L1 nya ya, sama netralnya ya. Nah sama netralnya kita ambil. Nah kita ambil netralnya, tutup dulu. Oke, ini ya. Nah ini ngidupinnya dari mana ngidupinnya ya, ini kita hubungkan ya, tinggal dihubungkan. Nah dari satu pasa kita masuk L1 nya, kita kasih MCB dulu satu pasa. Biasanya kita kasih MCB dulu ya, ini kita kasih MCB, kemudian hidupinnya pakai tombol ya. Nah push button ya, tadi gambar push buttonnya. Nah ini kita ambil nih ya, push button normally open. Nah ini kita ambil. Oke, ini kita hubungan saja. Dia stopnya normally ada tombol, ada normally push buttonnya, ada bisa dipasang NO, bisa dipasang NC ya. Nah ini pasangnya NC. Normally NC ini buat kita stopin, buat close. Simbolnya ya ini nih, ini push button NC. Nah oke, ini buat stopnya kita pasang. Nah seperti itu. Normally opennya ya. Nah jadi kalau tombol ditekan, S1 ditekan, maka KM1 nya nyala. Tapi kalau dilepas, S1 nya dia akan mati lagi. Supaya dia tidak mati, kita kasih pengunci di sini. Melalui apa? Dari kontak normally open-nya di sini ya. Kontak normally open dari KM1 nya ini. Nah, gitu. Ini tinggal kita hubungkan ya. Oke, jadi kontak dari KM1 nya. Ini K1 ya. Nah, ini KM1, ini K1. Nah ini enggak sama ya, ini harus Anda ganti nih. Ini Anda klik ya, ada ganti di value ya, value di tag ya, di tag ini ada ganti, bukannya K ini relay ya, KM. Nah ini KM nih, nah KM ya, ini KM ya. Oke, ini KM1, jadi kepunyaan di sini ya. Nah di situ. Kemudian kalau misalnya dia ada indikatornya, kasih lampu misalnya ya. Kalau dia nyala, kasih lampu. Kasih lampu. Ya, kasih lampu. Oke, jadi Anda buat dirancang nanti di rumah ya. Anda sudah praktekkan secara garis besar, sudah bisa nyambung-nyambungnya secara software. Nah, di kampus tinggal dicolok aja ya, tinggal kita praktekkan ya. Nah, ini kita kasih lampu ya. Nah, ini kalau seperti ini, kalau ada overload, ya apakah dia mati di sininya? Ini harus kita putus juga nih kalau ada overload ya. Ini kan putus ya. Nah, kalau ada overload ini bisa kita putus. Nah, bisa langsung putus di sini ya. Jadi kalau misalnya ini kita pakai, ada tambahan lagi ya. Nah, tambahan lagi kontak. Misalnya kontak normally open ya. Nah, nah, ini dari F2 ya, ini bisa diganti. Anda klik value, nah nomornya diganti.
Ya, Anda bisa juga pakai apa? Di sini ya, misalnya bisa pakai ini juga, tapi tinggal diganti. Nah, ini kita tes dulu aja ya, kita tes dulu. Nah, siapa dia kalau kita tes? Jadi awalnya dia masuk ya. Nah, itu kita on kan dulu. Nah, kalau tombol startnya kita tekan, nah ini belum masuk ke F3, kita masukin, kita F3. Nah, ini harusnya kerja ya ininya ya. Nah, ini kalau seperti ini nggak kerja seperti apa? Nah, Anda bisa simpan dulu ya. Nah, kenapa ini? Anda bisa simpan ya, nanti Anda bisa nyalakan di ini ya, yang dites ulang ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, harusnya kalau begini Anda simpan saja ya. Save misalnya ya. Nanti Anda kalau udah di save ya oke ya. Nah, nanti ini Anda tutup dulu ya. Tutup dulu gitu ya. Oke. Nah, nanti Anda bisa ulang lagi. Nah, buka lagi. Ya, namanya juga ini software gratisan ya. Kalau misalnya ini Anda bisa beli. Bisa nambah juga ya. Nah, nambah ada fasilitasnya, ada komplit misalnya. Nah, ini ya saya tadi open ya. Coba open terus dia oke. Nah, oke. Ini kita tes ya. Kita tes lagi. Sinyalnya. Ya, kita play ya. Nah, ini kita play. Oke, di F1 masuk, ini masuk, kita start. Nah, oh iya, kenapa dia nggak bisa kerja? Tahu? V2 U2 sama V2-nya ya Pak, belum nyambung. Nah, betul sekali ya. Ini belum dihubungkan nih ya. Nah, ini belum dihubungkan ya. Ini kan tadi bintang ya. Jadi klik ini sini ya. Nah, itu dia ya. Kita mau kasih ya. Nah, ini kita on-kan lagi. Ini kita on-kan lagi. Kita start. Nah, dia baru kerja ya. Nah, kalau misalnya dia off, nah stop, nah dia akan mati. Kalau dia ada kena ini, kena apa? Overload, ya overloadnya. Jadi kalau misalnya dia hidup, kena overload, ya dia akan mati. Nah, ketika overloadnya harusnya dikasih indikator bahwa ketika dia overload dia eh, nyala indikatornya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan lagi. Kita tambahkan lagi. Eh, bahasa kontaknya kontak normally close ya.
Ini sinyalnya dari F ya, F2 ini ya. Dua. Ini sinyal 2 tapi di tag 2. F. Nah, gitu ya. Ini tinggal masukin titik titik masuk. Kalau misalnya dia play ya tadi, nah ini kan overloadnya. Oh kalau ketuk ya ini awalnya ya kalau ketekan ya, ya kalau dia berarti kalau aktif berarti ambil satu kali open ya, kalau opennya aktif dia akan hidupin lampu ya. Nah ini nanti kasih satu kali open nih. Sebelah di sini, sebelah sini. Sebenarnya dua ya. Dua. Oke. Nah jadi masuk kalau ditekan dia hidup ya bergerak, kalau dia overload ya dia nyala ya, indikatornya nyala ya. Overload, ketika overload ya harusnya putus juga ya, berarti kalau putus naruhnya jangan di atas berarti ya, di ya kalau di sini kalau dia overload dia nggak mati ya, ya ini nggak mati nih ya, supaya dia mati bagaimana. Kontak 9798-nya ditaruh di bawah F3, Pak. Ya. Nah iya betul ya. Ininya ini kita pasang dulu ya kontak normally close nya ya, ini ya biar dia mati dulu nih. Ini mati satu putus ya, ya pasang ini lagi, kita ganti di F2, tag di F2 ya. Nah jadi ini asik lah ini buat belajar ini. Oke, oke. Ini tadi buat di indikatornya. Nah, jadi kalau misalnya kita play ya, kita play lagi, kalau dia masuk kita masuk dulu, kita on kan, nah dia kerja ya. Kalau dia overload ya harusnya ini motornya mati, indikatornya nyala ya, overload. Nah motornya mati nih ya, indikatornya nyala. Oh ininya overloadnya bekerja berarti gitu ya, gitu. Ya di sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ya saya lanjut ke, nah tadi direct online ya. Nah ini tadi kita pasangin direct online ya. Ini tadi putusnya apa overloadnya ya. Sekarang kalau dari online satu lagi, kalau bagaimana putaran motor ya. Nah putaran motor AC, nah 3 pasang bagaimana caranya.
Nah, kalau di sini ya, jadi kalau misalnya ini ada motornya nih ya, jadi kalau 3 fasa itu salah satu fasanya dibalik ya, salah satu fasanya. Nah, ini lihat di sini ada L1, L2, L3 nih. Ya, di sini masuk. Nah, kemudian kalau ini melalui K1 misalnya masuknya nih. Kalau supaya balik putarannya, ini off, ya K2-nya masuk nih, ini akan balik nih. Ini yang dibalik ini fasa berapa nih? Nah, salah satu aja nggak apa-apa. Ini Pak, ini L1 tetap. L2, nah ini L2 akan dibalik. Nah, ini yang dibalik L2-nya sama L3. Di sini L3 masuk set. Nah, L3 jadi ke L2 gitu ya. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya kita ngidupin koilnya K1 nih dari tombol on. Nah, hidupin K1. Kalau dia hidup K1 maka kontaknya kerja. Ini kontaknya kerja. Kalau dia matiin ya bagaimana caranya? Nah, ini harus di off kan dulu ya, di off kan ya, di off kan baru di on kan lagi yang sebelah sini. Oke. Nah, ini ada yang bertanyakan sini? Nah, kalau nggak ada kita tes lagi ya, ya, kita tes lagi nih tuh. Nah, kesininya ya, ini kita simpen saja dulu ya, save gitu ya. Nah, kita bikin baru lagi, file new lagi, kita save aja. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bikin lagi tadi. Kalau misalnya tadi ya, tadi sama ya, 3 fasa ya. Ya, Anda latihan lah jadinya ya. Harusnya langsung aja tadi. Ya, kalau cepat tadi supaya cepat Anda tinggal ditambahkan ya, tambahkan lagi tadi rangkaiannya. Ini kita ulang saja lagi nggak apa-apa. Ya, sambil sama-sama ya dibuka ininya, sama kita kerjakan. Oke, sini kita balik, kita rotate ya, jadi latihan nih, latihan sebelum masang ke kampus ya, dimasangnya di software dulu. Nah, L1, L2 ya, L3 gitu ya, ya. Biasanya semakin lama semakin cepat ini ya makainya, buatnya ya. Jadi kita kasih fuse-nya. Nah, fuse-nya oke. Nah, ini fuse-nya ya, kita masukin, kecilin ya, kecilin seperti ini. Panjang nih, masukin dulu. Nah, apa udah ada yang install belum? Boleh dong kalau ini nih, kalau enggak Anda yang gunakan. Oke, di sini tadi supply, habis itu apa lagi? Nah, kontaktor ya. Nah, kita pakai kontaktornya nih. Nah, ini nah, ini kontaktor 3P nih. Nah, ya, satu ya, ini satu. Nanti ada 2 ya, berarti ada, kalau balik putaran berarti ada dua kontaktor ya.
Nah, ini KM1, ini KM2 nih. Nah, berarti yang ini motor ya. Ini motor. Ini motor 3 fase nih. Nah. Oke, di sini pakainya tadi pakai overload dulu. Nah, ini overload selalu ya. Nah. Oke. Oh ya, kalau ini langsung nih udah dihubungkan nih kalau gambar yang ini ya, nggak pasang lagi tadi kita koneksinya. Nah, di sini kita pakai overload. Nah, ini tinggal kita hubungkan ya. Lihat sini, sekarang kita masuk ya. Ketika misalnya yang di sini L1 ya, misalnya L1 sama L3, L2-nya tetap kita balik ya. Berarti yang masuk di sini tadinya L1 jadi L3 misalnya. Berarti yang di sini kita taruh sini ya. Nah, misalnya di sini ini masuk jadi L3 di sini ya. Nah, ini lihat nih, kita baliknya di sini. Salah satu fase balik misalnya L1. Nah, di sini L3. Nah, L2-nya tetap misalnya. Fase yang kedua tetap. Ini kita tetap ya. Ini kita ini kan set. Nah, satunya lagi berarti yang L3 jadi ke L1 ya, yang L3. Nah, ini L3 jadi ke L1 ini ya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita baru kendaliin tadi buat di rangkaiannya ya. Nah, buat di rangkaiannya kita ambil dulu salah satu fasanya, kita ambil salah satu L1 ya, masukin L1 sama netral ya. Netralnya kita ambil tadi ya, kita rotate. Nah, ini kita pakai tombol ya, push button, pakai patch. Tombol. Nah, ini tombol push buttonnya. Kita pakai fuse dulu. Fuse-nya. Nah, ini. Tombol start sama stop. Stopnya kita pakai normally close. Ya, C. Memang harus banyak latihan ya. Jadi kan ada dua nih tombol kan, ada dua terminal nih, tinggal hubungkan satu masuk, satunya lagi masuk ke yang infonya gitu ya. Ini masuk buat kendaliin coilnya, coil kontaktor. Nah, ini. Nah, oke. Jadi supaya ini bisa juga tadi di sini kita ambil F2-nya ya, F2. Ini F2-nya. F2 value 2 tag F. Overload-nya ya. Oke. Ini kita masukin. Nah, di sini buat ngidupin di tombol start ini kan dia hidupin KM1 sama KM2 ya. Ya, jadi ada dua kontaktor tadi ya. Jadi yang hidupin kontak ini nih ada dua ya. Ada dua coilnya berarti ya. Ini ada dua coilnya. Nah, KM1 sama KM2. Nah, supaya dia enggak, ini kan nanti L1 akan dibalik ya.
L1 akan dibalik ke L3. Nah, tapi supaya dia nggak akan salah ya, supaya nggak akan salah, berarti otomatis kita itu jangan sampai ini nge-short ya. Ya, jadi harus diprotek ini. Jadi hidupnya salah satu saja. Nah, makanya dikasih kontak normally close nih. Nah, normally close. Ya. Nah. Ini lagi deh. Nah, jadi normally close. Ya kalau ini KM1 dari KM2 ya, dari KM2 berarti di sini diklik value-nya Anda ganti kedua. Tag-nya jadi KM ya, KM2 berarti kemudian sini nih. Nah, yang satunya lagi dibalik juga. Nah, di sini ya. Nah, di sini KM1 ya. Tag ya, ini KM ya. Nah, oke, di sini. Jadi ini tinggal kita hubungkan. Nah, ini hubungkan ya. Jadi ada dua ya, ada dua tombolnya. Putar kiri atau putar kanan ya. Tombolnya kita pakai ada dua. Ini tombolnya. Nah, ini tombolnya nih. Buat putar kanan, ini buat putar kiri. Masukin ya. Nah, supaya kalau tombol kan selalu ditekan dia lepas ya, supaya dia masih nyala. Nah, kita kasih pengunci ya, kita kasih pengunci. Ini kita kasih penguncinya. Ini kita kasih kunci berarti kontaknya normally open. Nah, ini nyari yang apa tombolnya ya. Nah, tombolnya nih, nah kita pasang nih kuncinya nih. Ini dari mana nih? KM punya kontak dari KM1 nih. Jadi diklik value-nya dikasih tag-nya KM1 ya. Nah, ini kita kunci sini. Nah, gitu ya. Situ. Nah, yang ini juga ya, ini kita kunci juga nih. Nah, kunci itu di paralel ya. Nah, ini dari value-nya di KM ya. KM berapa? KM2 ya, terminalnya di 2. Nah, ini terminalnya di 2. Nah, oke, ini kita hubungkan dulu. Yang satunya lagi ini ya, ini bisa langsung sini aja ya. Nah, ini kita kasih kunci. Nah, gitu. Oke, apakah sudah sini? KM2, KM1 ya. Jadi ini stop, ini start 1, start 2 ya. Oke, harusnya sudah ya. Kita tes ya, kita tes ya. Kalau dia hidup, ini di on kan ya. Nah, ini mana yang masuk ya, misalnya sebelah kiri ya. Ini kita masukkan, kita start sini ya, S1 start. Nah, lihat sini. Nah, ini hidup. Nah, berarti ini putarnya ke kiri nih. Nah, ya, kiri nih. Kalau misalnya tombol S3 ditekan ya, mau kanan dia nggak bisa ya. Kenapa? Karena sudah diprotek sini nih, KM1 sini ya. Nah, dia kalau dia supaya bisa putar sini ya, putar ke kanan, berarti dia harus stop dulu ya. Stop dulu. Ini tombolnya stop dulu gitu ya. Nah, ini S3 tekan lagi. Nah, dia kebalikannya nih. Tuh. Ya, kebalikannya. Jadi putar ke kanan sekarang. Nah, begitupun sebaliknya, kalau tombol S1 ditekan dia nggak akan bisa. Karena ini udah putus ketika ini hidup koilnya, maka kontak di sini akan putus ya. Tadinya normally close jadi open sini. Sehingga kalau ditekan nggak akan nyambung ya. Ya, dia akan bisa lagi kerja supaya dia muter ke kiri lagi. Tekan tombol stop dulu. Ya, kemudian baru ditekan lagi di sini. Oke.
misalnya ada overload ya kerja, maka otomatis dia akan mati, gitu ya, mati. Begini lagi ya, tekan lagi. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Nah, oke, cukup. Ya, jangan lupa nanti kita simpan nih save as gitu ya. Nah, oke, satu. Ya, terus saja saya juga coba-coba. Ya. Nanti di close. Ya. Oke, nah selanjutnya ada lagi yang ketiga, star delta ya. Nah, star delta. Star delta seperti apa? Nah, ini saya share lagi ini. Nah, star delta itu yang seperti ini nih. Nah, ini star delta ya. Nih bisa dilihat dulu. Ini star deltanya ya. Di sini kalau di sini kita lihat, nah ini berarti ada 3 kontaktor ini ya. K1, K2, ada K3. Ya, jadi hubung bintang sama 3 ya. Nah, di awal dia harus masuk ke hubung bintang dulu ya. Ini rangkaiannya. Ya, ini on. Berarti kalau di sini yang hubung bintang yang mana dulu yang kerja? Loh? K1 ya, Pak. Eh, K1. K1 K1 kerja udah rangkaian ini sama apa lagi? Ada lagi? K3, Pak. K3 hidup sama K1 ya? Ya, K1, Pak. Oke, K2 hidup nggak? Enggak, Pak. Enggak hidup. Oke, K2 Putus. mati ya. Habis itu berarti kan dia pakai waktu ya di sini, pakai delay ya. Misalnya dianggap 5 detik atau 10 detik misalnya ya. Nah, jadi kan bintang, ke deltanya berarti apa yang hidup? K2, Pak. K2. Nah, sama K2. Oh, ya benar ya. K1 sama K2 kerja. Di sini ya, ini pertama hidup jadi K1 sama K3 yang kerja. Ya, kalau dia sudah 5 detik ya dia akan berubah posisinya ya. Ini K1 sama K2 kerja nih. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini buat star deltanya. Ada lagi? Nah, oke tadi kalau nggak ada lagi nanti itu bisa dibuat ya. Tapi kalau di sini dia ini nggak ada ya ininya ya. Ini nggak ada timer sini ya. Di sini ada timer ya, tapi Anda harus bayar sini ya. Ya, buat aktifin ini nih, ini kan udah tutup ya. Ini makanya. Nanti kalau Anda bayar bisa terbuka semua fasilitasnya. Kalau saya belum. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya satu lagi misalnya tadi yang kalau buat balik putaran. Nah, tadi kan kalau motor AC balik putarannya bagaimana? Kalau motor AC balik putarannya bagaimana tadi? Jatuh balik motor AC 3 pasang, Rasanya ditukar, Pak. fasanya ditukar ya, salah satu ya. Salah satu fasanya diputar ya. Putar. Nah, kalau misalnya motor DC, motor DC gimana caranya? Kalau motor DC bagaimana? Ubah putaran motornya? Kualitas tegangannya dibalik juga ya, plus minusnya. Nah, kita sekarang ke
motor DC ya. Nah ini kalau motor DC kalau kita jalanin, kita kasih supply apa dia langsung kerja nggak? Langsung nyala ya. Ya Pak. Ya. Iya, Nah langsung ini Pak. putar ke kiri ya. Sekarang kalau saya mau motornya putar ke kanan, caranya bagaimana? Ditukar Pak kabelnya. Itu kan apanya? Kabel apanya? Itu positif negatif, Pak. Ya, plus. Yang plus minus, Pak. Oh, plus minusnya diganti. Berarti tegangannya diganti ya. Nah, Ya, ini Pak. tukar ya misalnya. Oke. Wah, kalau misalnya itu tukar, ya kita tukar balik nih. Begini maksudnya. Oke, coba kalau kita tukar apakah benar dia? Nah, kita hubungin lagi. Nah, oke. Kita jalanin. Nah, oke, benar ya? Ya. Nah, ini kan berarti kan manual tapi ya, bolak-balik ya. Ya Pak. Supaya nggak manual bagaimana caranya? Kalau saya start sini, nah ini gimana tadi motor DC itu ini nih. Nah, ini simbolnya nih. Nah, Anda bisa coba nanti di rumah ya. Masing-masing nih, kalau nggak kita coba masing-masing di sini. Nah, motor DC itu tadi ubah plus minusnya di sini ya. Ya, yang masuk ke sini yang diubah. Ya. Berarti nanti ada berapa relay kita butuh. Jadi butuh ada berapa? Kalau motor DC ada dua ya. Ya ada Ya, dua Pak. relay. Ya, dua relay ya nih. Kalau misalnya ini kita gampang, nanti kita buat buat seperti ini ya. Yang ini yang kita buat nanti ya. Nih. Nah, bagaimana supaya dia polaritasnya kebalik di sini ya. Ini kan pertama tadi positif masuk. Nah, ini masuk ke sini. Kalau ditekan ya, tekan di sini yang dianggap relaynya ini. Kalau ditekan di sini berarti yang ini masuk minus, yang satu lagi positif, diputar gitu ya. Terus baliknya kalau yang masuk yang SW kedua di sini, ini ketekan sini, ini yang kerja, maka yang ini masuk balik ini minusnya ini positif. Jadi dia bisa bolak-balik ya, sehingga bolak-balik. Nah ini relay ini kotak-kotaknya ya. Nah, karena kita kendalikan dulu kendalikan coil relaynya. Nah, sekarang kita bikin coil relaynya. Nah, kita misalnya pakai 24 volt misalnya. Relaynya kita pakai 24 volt. Jadi ini kita pasang dulu plus minusnya. Ya, ini bisa juga pakai yang ini ya, plus. Nah, nanti sini kita rotate dulu. Plus minusnya kita tarik di bawah. Nah, ini prinsipnya tadi hampir sama aja ya. Ya. Berarti kita butuh ada relaynya, tapi ini coilnya nih. Nah, ini relay coilnya nih. Nah, tadi kan bentuknya kontaktor KM ya. Kalau di sini ya, ini relay. Ya. Ini ada KM1, kita berarti butuh dua ya. Ada dua relay nih. Ya, ada dua relay. Dari mana inputannya tadi? Misalnya berarti sama kayak tadi tombol misalnya S1, S2. Ada tombol stopnya juga. Jadi ini di sini tombolnya nah misalnya kita pakai tombol push button NO ya, ini ada NC nya misalnya, ini buat stopnya push button NC.
hubungkan. Ini berarti di sini ngidupin K1 ya. Nah, hidupin K1. Nah, supaya dia hanya tadi salah satu saja, berarti dia butuh kita harus protect ini. Kalau hidup K1, K2 nggak boleh kerja gitu ya. Berarti kita ambil kontak normally close nih. Nah, normally close dari mana ini? Kalau ini hidupin K1, berarti di sini sudah selang-seling ya. Berarti ini kontak normally close dari K2 ya. Ini diklik, kita ambil value-nya, kita tulis 2 ya. Nanti nominalnya jadi 2, nomor 2. Jadi dari K2 sini ya. Ini kita masukin dulu, ini kita masukin. Oke. Kemudian kita ambil lagi tombolnya. Tombol ada di kanan nih misalnya ya. Sekarang buat ngidupin kanan, gerak kanan, putar kanan misalnya. Ini kita ambil lagi kontak normally close-nya di sini ya. Di sini ini dari K1 nih ya. Nah, ini benar dari K1. Kita tinggal hubungan saja. Ya. Ini tinggal kita hubungan saja ya. Jadi kalau misalnya kita play ya, ditekan sekali ya, tekan sekali, dilepas, udah dia masih mati ya. Nah, ini kita kasih kunci dulu lah ya, kita kasih kunci supaya tombol kan sekali tekan saja. Ini kita kasih kunci, nah dari K1 ini ya. Nah, ini K1. Oke. Nah, ini bisa ini juga dari K2 misalnya. Sama kayak tadi, tapi yang beda adalah koneksi nanti ke motornya ya. Nah, ini K2. Ini dari K2 sini ya. Value kita ganti 2. K2. Jadi kalau misalnya kita play, kita tekan sekali, kita lepas, K1 kerja sama kayak tadi. Kalau S3 kita tekan, dia akan bisa kerja, harus stop dulu. S3 ditekan, dia akan kerja. Balikannya K2 ya. Nah, kalau ditekan S1 nggak kerja juga, ya stop dulu, stop. Lalu dia bisa kerja dua-duanya. Nah, bagaimana di sininya wiring ke motornya? Stop dulu ya. Nah, ini bagaimana ke motornya gitu ya? Berarti di sini ada buat nyalain ada 2 di sini ya. Jadi buat balik-balik putar tegangannya ya di sini. Misalnya berarti kita pakai kontaknya di K1 misalnya sini ya. Satu ini normally close-nya K1. Ya, jadi kita hubungkan. Oke. Nah, sini nanti dari sini ini sama, di sini juga ini K2 gitu ya. Ini K2 kita ganti value-nya. Ambil juga ini K2. Ya, ini kita hubungkan. Oke. Kemudian di sini, nah berarti masing-masing di sini ini kita gabungkan nih. Ini K1 sama K1 sini kita hubungkan ya. Misalnya kita kasih kalau enggak kita kasih tegangannya aja dulu ya. Nah, tegangannya 24 ini ya, plus itu. Nah, ini kita kasih nyambung, ini juga nyambung sini plus. Nah, kita minusnya kita masukin. Nah, sini misalnya kita rotate. Jadi dari sini kita masuk minus.
Oke, nah ini kita lihat sini ya. Ya, awal ini yang terminal motor belum masuk ya. Ini kan putus ya, putus. Ini nyambung ya, nyambung tapi masuk minus. Nah, apakah di sini udah positif sini? Nah, di sini nyambungnya minus, belum kerja ya. Dia masuk tegangannya plus minus. Jadi ini salah satu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan di tombol ditekan S1 ya dilepas. Nah, ya di sini oh ini sorry. Ini K2 nih, sorry, ini K1, ini K2, ini K2 nih ya, sama nih. Ini K2 juga. Value-nya belum diganti. Nah, ini K2 juga ya. Jadi K1 NONC, ini NONC. Nah, masuk. Nah, dia akan kerja ya. Nah, dilepas. K1-nya kerja. Ini kontaknya akan tutup. Ya, di sini kontaknya akan tutup sehingga tegangan mengalir ya. Ya, ini positif masuk ya. Masuk ke terminal A1, di sini putus, tapi di sini negatifnya masuk ke sini ya. Nah, sehingga motor kerja ke arah ke kiri ya. Nah, kalau S3 ditekan, dia harusnya nggak bisa kerja ya. Nah, dia supaya kerja ke kanan, sebaliknya dia harus stop dulu, kemudian S3 ini ditekan. Nah, dia akan putar ke kanan. Ini K2-nya kerja, koilnya tutup ya. Di sini akan kerja ke kanan. Dari mana dapatnya? Tadi kan tadi ini positif. Ini harusnya jadi kebalik ya. Di sini jadi negatif nih. Nah, ini masuk. Ini kan K1 ini masuk nih. Nah, ini net negatif, terminal A1-nya sekarang ya, malah yang ininya yang bawahnya A2-nya dapat positif ya. Jadi diputar salah satu tegangan, polaritas tegangannya dibalik ya. Jadi sekarang dibalik ini melalui relay ya. Nah, kalau ini kan harus dibolak-balik langsung kalau pakai tangan. Oke, kalau misalnya mati itu gimana? Kalau stop itu kan dia mati. Ya. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Buat di rangkaian apa DC-nya? Ya, ini stop ya. Halo? Mungkin tidak untuk kami belum Pak. Oke, cukup ya. Oke, sip. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti ya dari bahasanya baik rangkaian tol, kontribus, kita kemudian mencari rangkaian DC ya, bolak balik. Setelah itu nanti kita pakai software sebetulnya. Setelah itu Anda besoknya Anda bisa mempraktikkan langsung di kampus. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.